Ya, perkenalkan nama saya Gita Febrianti, kelas 3B, Program Studi Agroindustri Politeknik Tanah Laut. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang penjadwalan, yaitu mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Yaitu pengertian penjadwalan atau scheduling atau membuat jadwal adalah salah satu kegiatan yang penting dalam proses produksi ataupun pekerjaan suatu proyek. Penjadwalan digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya pabrik seperti mesin dan peralatan produksi. Merencanakan sumber daya manusia yang akan digunakan, pembelian material, dan merencanakan proses produksi. Penjadwalan yang baik akan memberikan dampak yang positif terhadap kelancaran produksi serta meminimalkan waktu dan biaya produksi. Jadi, penjadwalan produksi atau production schedule ini dapat didefinisikan sebagai proses mengatur, mengendalikan, dan mengoptimalkan kerja dan beban kerja dalam proses produksi atau proses manufaktur. Dengan kata lain, penjadwalan produksi adalah penentuan waktu dan tempat di mana suatu proses produksi harus dilakukan untuk mendapatkan dengan jumlah yang diinginkan. Dengan penjadwalan produksi, jadwal produksi harus dipertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, baik berupa tenaga kerja, peralatan proses, maupun bahan baku. Yang kedua yaitu tujuan penjadwalan. Tujuan penjadwalan yang pertama, meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu tunggu sehingga total waktu dapat berkurang dan produktivitas dapat meningkat. Yang kedua, mengurangi persediaan barang setengah jadi atau mengurangi sejumlah pekerjaan yang menunggu. Yang ketiga, mengurangi beberapa kelambatan pada pekerjaan yang mempunyai batas waktu penyelesaian sehingga akan meminimalkan banyak kelambatan. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan mengenai perencanaan kapasitas dan jenis kapasitas yang dibutuhkan sehingga penambahan biaya yang mahal dapat dihindarkan. Jadi penjadwalan ini dilakukan oleh sistem operasi untuk mendukung kelancaran kebutuhan kinerja baik oleh sistem maupun user. Ada banyak proses yang dikelola dalam sistem secara bersamaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan eksekusi dalam hal ini penjadwalan eksekusi proses agar semuanya dapat berjalan secara optimal. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Saya atas nama Siti Rahmah akan melanjutkan menjelaskan tentang penjadwalan, bertugas, memutuskan, dan ukuran keberhasilan dalam penjadwalan. Penjadwalan bertugas memutuskan meliputi yang pertama proses yang harus berjalan, yang kedua kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Untuk ukuran keberhasilan dalam penjadwalan meliputi yang pertama rata-rata waktu alir, yang kedua total waktu proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kumpulan job, yang ketiga rata-rata kelambatan, yang keempat jumlah mesin yang menganggur, kelima jumlah persediaan. Strategi penjadwalan pada sistem operasi. 1. Preemptive scheduling. Penjadwalan yang memungkinkan sistem operasi memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. 2. Non-preemptive scheduling. Non-preemptive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Metode penjadwalan produksi. Metode penjadwalan produksi pada dasarnya tergantung pada jenis industri, organisasi, jenis produk, dan tingkat kecanggihan dalam produksi sudah produk.
Berikut ini adalah beberapa metodologi dalam penjadwalan proses produksi. 1. Gantt chart. 2. Aturan keputusan priority (prioritization release). 3. Metode pemrograman matematika (mathematical programming method). Model program linear, model jaringan port atau CPM. Jenis penjadwalan. Terdapat 3 tipe penjadwal berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu yang pertama, penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler. Penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi pemrosesan. Sasaran utama penjadwalan jangka pendek adalah memaksimumkan kinerja sistem untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Penjadwalan jangka menengah bertugas menangani proses swapping. Penjadwalan jangka menengah mengendalikan transisi dari suspended ke ready, dari ready suspend ke ready dari proses yang mengalami swapping. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi sistem. Batch biasanya berupa proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemproses, memori, perangkat, masukan atau keluaran. Sasaran utama penjadwalan jangka panjang adalah memberikan keseimbangan proses-proses campuran. Studi kasus penjadwalan. Penjadwalan produksi pada lingkungan fleksibel job shop problem (PJSP) untuk meminimalisasi total tardiness. Studi kasus di divisi PPIP PT Bagata Indonesia Persero Gresik. PT Bagata Indonesia Persero Gresik merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang engineering, procurement, dan construction. Divisi produksi peralatan industri proses PPIP sering mengalami keterlambatan dalam memenuhi order atau pesanan dari konsumen dikarenakan oleh metode penjadwalan yang kurang disesuaikan dengan waktu datang kontrak dan waktu pemenuhan due date dari tiap ordernya. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan menginginkan solusi usulan agar kondisi buruk ini dapat diperbaiki sehingga keterlambatan pengerjaan order dapat diatasi. Penelitian ini mengusulkan metode Earliest Due Date (ODD), First Come First Serve (FCFS), dan integrasi antara algoritma tabu search dengan pairwise interchange heuristik sebagai keputusan untuk memprioritaskan urutan job sebelum dijadwalkan. Kemudian dalam tahap pengerjaan menggunakan algoritma sequencing yang dirancang untuk mendapatkan hasil jadwal usulan yang mendekati optimal, yaitu dengan nilai tardiness dan penalti yang paling minimal.